Halo guys, kembali lagi di kita di UTBK aku. Jangan heran ya, aku salam lagi karena biar teman-teman yang lihat ini bisa terima salam aku. Oke, diulangin ya, UTBK tuh lebih seringnya di aritmatika karena banyak soal yang bisa dibongkar di aritmatika gitu ya. Nah, dia lebih banyak dibanding geometri. Kalau geometri kan uh, agak ribet gitu ya, dan matematika yang bikin pusing. Soal UTBK itu bikin pusing ya, bukan susah. Dia mau bikin pusing karena benar-benar ngulik dari konsep. Oke, oke, kita masuk ke slide kedua. Ini tentang rumus umum ya. Kita tahu di geometri di deret ya, kita sebut A itu adalah suku pertama. Kalau di aritmatika itu penjumlahan ya. Penjumlahan kayak misalnya satu, bedanya ada selisih antara setiap sukunya. Misalnya bedanya 2, berarti sini 3, bedanya 2, berarti sini 5. Nah, bedanya nanti ada beda kita sebut. Kalau di geometri itu perkalian. Setiap sukunya mengandung suatu perkalian ya, antar suku. Misalnya 2 ke suku selanjutnya misalnya 3. Oke. Setiap sukunya misalnya gue kali 3 bedanya. Oke. Nah, perkalian ini kita sebut rasio. Setiap suku yang kita kalikan namanya rasio, setiap suku yang kita jumlahkan namanya beda. Oke. Nah, rumus umum untuk suku, mencari suku keberapa? Ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Di aritmatika, kita mengenal rumus UN untuk aritmatika. Rumus UN ini adalah A ditambah N kurang 1 kali bedanya. Oke. Oke, kalau misalnya suku kedua, nih lihat ya. Kalau N-nya di sini N, di sini N kurang 1. Jadi beda itu kurangnya 1 dari N. Ya. Misalnya gue punya U2, yaitu adalah A, ini kan 2, berarti ada 1B. Oke, misalnya U5, berarti A ditambah ada 5, berarti kurang 1, berarti 4. Oke. Terus kalau misalnya di geometri, itu rumus UN-nya adalah A, R, N kurang 1. Oke. Nanti bentuknya perkalian ya. Kalau ini kan penjumlahan. Kalau bentuk perkalian misalnya U2 berarti A, R pangkat 1. Oke. Ya, sini 2, sini pangkat 1. Beda 1 ya, antara N sama pangkat si R-nya. Misalnya gue punya U5, berarti A, R pangkat 4. Oke. Oke. Terus di rumus ini dihafalin nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dihafalin. Bagian ini kan paling penting banget dihafalin. Terus ada SN itu jumlah. Jadi kan kita ada suku-suku ya. Suku-suku kalau kita dijumlah ini, kita sebut SN. Oke. Rumus SN nanti ada 3 rumusnya. Ini ada 2 ya. Rumus SN itu sebenarnya 3. Ada N dibagi 2 A ditambah UN. Dimana kalau UN-nya gue tahu, UN kan rumusnya ini ya. UN rumusnya ini, maka gue bisa substitusi UN-nya di sini. Nanti SN, N per 2, UN-nya ini ya, berarti A ditambah A. Baik belajar kita deh. Ditambah. Ika kok Windows berapa nama kita? Yang 1B. Oke. Ini rumus kedua. Oke. Nah, ada rumus ketiga. SN. Nah, kita ketahui namanya suku tengah. Oke. Suku tengah itu adalah suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Atau yang kita sebut ini adalah suku tengah. Oke, maka SN adalah N dikali suku tengah. Oke, jadi ada 3 rumus. Nah, biasanya ada beberapa soal yang harus menggunakan suku ini untuk mempercepat perhitungan. Biasanya disimak ataupun di YouTube. Oke. Biasanya sih gitu sih. Pakai kebanyakan rumus ini. Nanti, nah ini ya. Nih, ntar kalian baca sendiri. Nah, nanti ada jumlah tak hingga gitu ya. Divergen gitu ya. Nah, jumlah tak hingga kalau misalnya jumlahnya itu ada rasio. Rasionya itu adalah nilai mutlak rasionya harus kurang dari 1. Oke. Kurang dari sama dengan 1 ya.
Sebenarnya sih kurang dari aja sih, ya. Pokoknya rasionya ada nilai mutlak dari 1. Atau kalau bisa kita jabarin, min 1 kurang dari R kurang dari 1. Oke. Nah, ini syarat untuk dia tahingga, SN tahingga. Nah, SN tahingga rumusnya air. Air. A 1 dikurang R. Ya, kita sebut air. A 1 dikurang R. Oke. Dapat konsep suku tengah ada nggak, Bang? Biar nggak susah nantinya. Sebenarnya ya suku tengah ini di divisi ini kan ya. Suku tengah itu kayak misalnya median. Median kan tengah-tengah gitu ya. Nah, itu sama juga dengan yang tengah-tengahnya. Tengah-tengah kan misalnya gue punya 1, gue punya 3, gue punya 5. Ya suku tengahnya ya berapa? 1 tambah 3 bagi 2. Ya itu 3 kan. Ya. Itu suku tengah. Yang tengah-tengahnya. Nanti beberapa soal kita pakai suku tengah ya untuk buat melatih teman-teman terbiasa dengan suku tengah. Kak, materi kelas berapa? Materi barisan deret itu kelas berapa ya? Kayaknya kelas 11 tuh. Aku lupa kurikulumnya. Kayaknya materi kelas 11. Ini keluar 2019 keluar materi ini. 2019 keluar, 2021 keluar. Dalam tahap yang terbilang hoax ya sebenarnya soalnya. Hoax dalam arti lebih membingungkan. Bukan lebih kesusahannya ya, lebih membingungkan soal ini. Bingung, gue mau ngapain? Nanti kita coba ya. Oke. Ini lebih detail ya tentang aritmatika. Ya harus dihafal ya. Minimal harus hafal SN-nya. Terus ini nggak usah dihafal nggak apa-apa. Ini cuma penjabaran. Karena aku tahu teman-teman pasti banyak hafalan di otak kalian ya. Sebenarnya nggak boleh banyak hafal-hafalan. Ada beberapa yang harus dihafal memang di matematika. Ini nggak usah dihafalin. Oke. Oke, kita lanjut. Ini tentang geometri ya. Rasio tadi aku bilang ya, karena rasio itu bisa kita definisikan UN ya N kurang 1. Kayak misalnya U2 dibagi U1 gitu ya. Nah, ya. Kan UN itu kan A R N kurang 1. Ya enggak? Nanti kalau misalnya ini kan kita jabarin AR per A. Nah, kan kita coret A-nya, kan AR. Oke. Ini jumlah suku ya, SN-nya ini ya bentuknya ya. Tergantung dia ya. Kalau misalnya dia R-nya kurang dari 1, berarti yang bawah 1 kurang R. Kalau R-nya lebih dari 1, berarti R kurang 1. Menyesuaikan aja sebenarnya. Nah, ini aja. Sebenarnya jarang sih antara kita ganjil gitu. Lebih sering langsung ke SN-nya, nggak spesifik itu. Iya, ini kelas 11. Banyak teman-teman lebih ke MTK Saintek kemarin membingungkan. Kita lihat ya, soal 2021. Ada beberapa soal yang keluar. Oke. Oke. Ini lihat di internet juga banyak sih rumus-rumus kayak gini. Kita lanjut. Ini rumus S tahingga ya. Syaratnya harus nilai mutlak ya. Nilai mutlak kurang dari 1. Kalau kita jabarin bentuknya ini ya. R-nya harus diantara 1 sampai min 1. Rumusnya air. Ya. Nah, terus di tahingga, geometri tahingga, ada soal misalnya bola jatuh gitu ya. Jatuh dari ketinggian. Nah, dari sini nih tanah. Gue jatuhin, tadi membal kan. Wing, ya membal kan. Sampai sini, terus turun lagi kan. Wing, gitu ya. Nah, di sini tinggiannya kan berkurang ketinggiannya kan. Nah, lu kan bisa ngitung lintasannya kan. Lintasannya segini, ditambah lintasannya gini ya. Makin lama makin kurang sampai mendekati 0 ya. Ya enggak? Mendekati 0. Oke. Dia tuh ntar deretnya tuh mendekati 0 gitu. Nah, misalnya 2 tambah misalnya jadi setengah, tambah jadi 1/4 gitu ya, tambah bla 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 gitu ya. Ini untuk soal deret tahingga. Lihat ya, rasionya itu setengah nih, dari 1 ke setengah itu kan rasio setengah.
Dari sini setengah kan. Maka rumus tak hingganya adalah air. 1 dibagi 1 dikurang rasio. Oke, 1 dikurang setengah. Berarti hasilnya 2. Oke. Ini agak jarang sebenarnya soal-soal kayak gini. 2019 tuh lebih ke rumus banget sih. Nanti kita lihat ya beberapa soal 2019. Sebenarnya banyak banget sih soal wangsit. Di soal wangsit teman-teman bisa lihat. Mungkin yang punya wangsit ya. Ada berapa gitu, ada 40-an soal tentang aritmatika. Itu benar-benar bagus sih menurut aku. Kita lanjut. Harus banyak latihan sebenarnya UTBK ya, biar nggak kaget. Karena banyak siswa yang kaget ketemu soal-soal gitu. Apalagi 2021 kan sangat sulit ya. Menurut aku tingkat kesulitan 2021 tuh lebih menyusahkan gitu dibanding tahun sebelumnya. Walaupun soalnya berkurang. Ya, sekarang kita coba penerapannya ya. Ini tentang aritmatika, kita tahu berarti ada U4. U4 dia adalah berturut-turut. Berarti U4 ini ya, ini 110 dan ada U9 adalah 150. Nah, kita tahu dari rumus UN adalah A N kurang 1 kali B. Ya lah, kalau sini N, di sininya kurang 1. Berarti kalau U4 adalah A ditambah 3B sama dengan 110. U9 berarti A ditambah 8B sama dengan 150. Oke, boleh kita eliminasi aja biar langsung. Oke, kita kurang aja ya biar A-nya hilang. Oke, ini kita hasilin jadi 5B, ini hasilnya 40. Oke, berarti B-nya 8. Kalau B-nya 8, ntar gue bisa dapat A-nya kan? Coba A-nya berapa? Ya, A-nya berapa coba? Diketik teman-teman. Gimana? Oh, ada yang udah ngetik. 86. Oke, 86. Oke. Ditanya adalah suku ke-30. Berarti U30, berarti A 30, berarti tambah 29B. Berarti A-nya 86 ditambah 29, B-nya adalah 8. Coba hasilin yuk. Latihan menghitung cepat. Mana? Ada yang udah ngetik? 318. Oke, good. B, coba. Oke. Kita lebih push ke aritmatika ya. Karena memang aritmatika lebih banyak tipe-tipenya. Oke, kita lanjut. Tapi ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau enggak, kita lanjut. Oke, masih muda ya. Kita lanjut. Oke. Kita punya aritmatika di mana UN adalah suku ke N. Ya enggak? UN ya U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165. Oke. Ingat U2 berarti A, 2 berarti B-nya 1. Oke. Tutup kurung aja ya. Biar teman-teman bisa lihat mana yang kita jabarin. U15 berarti A karena 15 berarti 14B tambah 40 berarti A ditambah 40 berarti 39B. 165. Oke. Sini nih A berarti 3A ditambah B-nya. B tambah B 40 berarti 40 tambah 14 54. B sama dengan 165. Oke. Ini kedua ruas kita bagi 3 ya. Kedua ruas kita bagi 3. A ditambah. Kita bagi 3 bisa nggak nih? 18 ya. 18B. Ini 165 bagi 3.
35, ya enggak, 55, sorry. 55 ya. Oke. Nah, 55. Nah, A tambah 18B bisa kita definisikan menjadi U19 dengan 55. Selesai. Oke. Mana ada yang mau tanyakan? Oke, lanjut. Si gampang ya. Ya, si gampang. Nah, ini. Nah, ada beberapa rumus. Kita tahu setiap B di suku aritmatika itu sama kan? U1, U2, U3, U4 gitu ya. Kalau B-nya sama, ya nggak? Di setiap suku tuh B-nya sama, ya nggak? Berarti kita bisa rumuskan, ini ya, aku lebih suka ini ya, kalau misalnya B-nya sama, U3 tambah U1 adalah 2 U2. Oke, bisa rumusnya ini. Nanti beberapa soal aku akan pakai rumus ini. Dengan catatan B-nya sama ya. Oke. Beda sama yang ini ya. Tuh, ini kan B-nya sama, beda kan dari 2 ke 15. 15 ke 40. Kan beda kan jauh. Perbedaan jarak ini ke sini kan jauh. Maka setiap bedanya beda gitu ya. Ini ya. Terus kita tahu ada U1, U2, U3, U4, U5 sama dengan 10. Oke. Nah, kita tahu rumus SN yang aku harus hafalin ada N dikali suku tengah. Oke, suku tengah adalah suku yang di tengah-tengah. Oke. Nah, suku pertama yang awal sama akhir bagi 2. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada 5 suku. Oke ya. Biasa ini sih lebih ganjil sih suku tengah ini. Cuman yang genap masih bisa. Cuman normalnya ada di ganjil. Nah, nanti kita coba ya kalau misalnya dia genap. Kayaknya ada di 2021. Nah, kita pakai rumus SN ini ya. Bisa pakai rumus SN ini. Di sini ada berapa N? Tuh, 2, 3, 4, 5. Ada 5N dikali suku tengah. Ya enggak? 1 tambah 5 bagi 2. Berarti kan 3 kan? Sama dengan 10. Berarti U3 adalah 2. Selesai. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Oke, mau catat silakan. Nanti beberapa soal aku pakai ini sama pakai ini. Beberapa soal ya. Kenapa? Karena disimak dan utul UGM ini yang harus dipakai. Bukan penjabaran A sama B. Biasanya ini yang dipakai. Ini kan penjabaran ya. Nah, kalau misalnya boleh jabarin kan, boleh jabarin ya. U3 kurang U2 sama dengan U2 kurang U1. Ini hasilnya B, ini hasilnya B. Nah, sama kan? B sama dengan B, U3 kurang U2, U2 kurang U1. B-nya pindah ke sana, U1-nya pindah ke kiri. Jadi bentuknya ini kan. Oke, mungkin yang ini yang paling kita sering nanti kita gunakan. Ya, semoga diupload sama Kak Jakun. Kak Jakun, upload ya. Ya. Rumusnya dari sini ya, B sama dengan B
kita jabarin. Oke, ini enggak terbatas 1, 2, 3 ya. Misalnya ada U1, U2, U3, U4. Ada 4 suku ya. Kalau 4 suku berarti ya U1 ditambah U4 sama dengan U2 tambah U3. Awal tambah akhir adalah penjumlahan tengah-tengahnya. Kalau misalnya dia genap. Oke. Kalau misalnya ada 5 suku gimana? U1, U2, U3, U4, U5. Ya U1 tambah U5 sama dengan 2 U3. Kalau misalnya kita ambil seluruhnya, bisa juga kita ambil U1 tambah U4 sama dengan U2 tambah U3 dari yang sini ya. Boleh kita ambil yang ininya aja. Nanti hasilnya sama. Itu ya. Kalau yang genap, tambah tengah-tengahnya. Penjumlahan tengah-tengahnya. Nanti berapa soal kita pakai yang ini. Biar nggak lama perhitungan sih. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini agak sulit. Mungkin kita skip dulu bentar ya. Kita skip dulu. Biar bentar. Kok nggak mau? Ini agak sulit. Ini soal request kelas. Jadi kita skip dulu pelan-pelan, nggak apa-apa. Tentang ini nggak apa-apa, kita skip. Kapan aja. Oke, skip. Ini 2021. Oke, 2021 kali ya. Ini soal 2001 asli ya. Dari Wangsit kita ambil. Ada berapa soal dari Wangsit dan berapa soal yang memang aku punya sendiri. Oke, kita tahu A7. A ini adalah suku ya. Oke, kita sepakat dulu A itu adalah suku, P adalah suku pertama. Jangan pakai A lagi, nanti biar kalian nggak bingung ya. Karena sukunya kita sebut A, berarti kita harus bikin permisalan sebagai suku pertama. Suku pertama itu misalnya P, dan kita maunya Q adalah beda. Karena dia bentuknya aritmatika. Oke. Karena jangan pakai A lagi. Oke. Kita punya A7 sama dengan 2, di mana kita dapat definisikan bahwa A7 adalah suku pertama ditambah 6 bedanya. Bedanya jangan B lagi. Yaitu Q sama dengan 2. Oke. Dan kita punya ini A3 tambah A4 sama dengan 3. Suku ketiga adalah kita definisikan P ditambah D3 berarti 2B. Ditambah A4 berarti suku pertama ditambah 3 bedanya sama dengan 3. Oke. Nah, ini kita eliminasi aja antara ini dan ini karena dapat 2 persamaan. Bisa kita eliminasikan. Ini jangan B ya. Ini jangan B karena kita sepakatnya adalah Q. Q dan Q. Oke. Kita eliminasi. Ya, kita kurang. Di sini dapatnya P. Di sini 5 Q, sini 6 Q, berarti min Q. 3 kurang 2 berarti 1. Berarti gue dapat definisikan bahwa P adalah Q ditambah 1. Oke. Kedua persamaan ini boleh gue substitusi ke salah satu persamaan ini atau ini atau sini, nilai P-nya. Gue substitusi ke sini aja. Nilai P-nya Q ditambah 1, ini nilai P, ditambah 6Q sama dengan 2. Satunya pindah ke kiri, pindah ke kanan jadinya 1. Q tambah 6 berarti 7Q. Maka gue dapat Q-nya adalah 1/7. Oke, karena gue dapat Q-nya, maka gue substitusi lagi ke nilai P. 1/7 ditambah 1. Berarti gue dapat P-nya ada 8/7. Oke, berarti gue udah dapat suku pertama dan beda. Dan ditanya adalah A1, A2, A1, A2, sampai A7. Nah, ini kita dapat definisikan sebagai S7. Oke, ini bisa kita definisikan sebagai S7. S7 berarti bisa kita rumus pakai
ada 7 suku ya. Ini kan ada 7 suku. Ada suku tengahnya. Ya, suku tengahnya gimana nih? Kan nggak nampak. Ya, tinggal lihat aja. Berarti A 7 tambah 1. 7 tambah 1 bagi 2. Berarti S7. Kita definisikan 7. Ya, A 7 tambah 1, 8 bagi 2. A4. Berarti 7. A4 itu adalah P ditambah 3Q. Oke, 7 P-nya itu adalah 8/7 ditambah 3, Q-nya adalah 1/7. Berarti ininya kita 7 kali 11/7. Kita coret 7-nya, maka jawabannya 11. Oke, bentar, ada yang nanya. Wah, mau diulang boleh. Bentar, ulang mana ya, nonet ya. Nonet aja ya. Kalau mau ulang. Oke, kita ulang ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kita ulang. Di sini ada barisan aritmatika. Kita karena di sini suku pertama dan suku keduanya ya, sukunya kita sebut A. Ya enggak? Lalu jangan suku pertamanya lu jangan A lagi. Kan biasanya kan A ditambah B gitu ya. Nah, di sini kan A-nya sebagai suku. Lalu jangan pakai A lagi ya, biar nggak pusing. Kita sepakat dulu bahwa P adalah suku pertama. Bedanya adalah Q. Oke, berarti A7 atau suku ke-7 bisa kita jabarin menjadi P ditambah 6 beda atau 6 Q. Sama dengan 2. Yang ini A3 kita bongkar jadinya P ditambah 2 Q. A4 jadi P tambah 3 Q sama dengan 3. Kita eliminasi ini dengan ini. Kita dapat P kurang Q sama dengan 1. Berarti gue dapat nilai P, gue substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya gue substitusi ke bagian ini, nanti gue dapat nilai Q. Dari nilai Q, gue substitusi dari ini lagi, balik lagi, nanti gue dapat nilai P. Oke, yang ditanyakan ini ya, yaitu adalah S7. S7 bisa kita definisikan menjadi N dikali suku tengah. Oke, berarti ada 7 suku ya, lihat 1 sampai 7, berarti ada 7 suku. Suku tengahnya, berarti kita lihat ya, suku tengah 1 tambah 7 bagi 2. Selalu gitu ya, akhir tambah awal bagi 2. Kalau misalnya dia bedanya 1. 7 tambah 1 bagi 2, berarti 4. Berarti suku keempat bisa kita definisikan menjadi P tambah 3 Q. Masukin deh, P-nya adalah ini, Q-nya adalah 3 kali Q. Jadi 3/7, kita jumlahin, coret 7-nya, jawabannya 11. Jawabannya. Aku kecepatan ya. Kalau misalnya aku kecepatan, bilang aja. Bentar ya, gue lihat. Enggak Kak, udah jelas. Enggak Kak, nomor. Oke. Kalau dirinya genap, terus sukunya tengahnya gimana Kak? Ya nggak apa-apa kalau misalnya suku genap. Misalnya suku genap, bedanya nggak jadi masalah ya. Bentar, aku mau nyoret di atas ya. Misalnya aku punya A1, A2, tambah A3, tambah A4. Misalnya ada 4 suku ya. Jadi gimana? 4 kali suku, ya 1 tambah 4, 5. 5 bagi 2, ya 5/2. Apa-apa, gini aja. Nanti 4 kita definisikan jadi P ditambah bedanya jadi berapa nih? Kalau misalnya 5/2, berarti bedanya, ingat beda 1 ya. Kalau 5/2 berarti berapa bedanya? 1,5 kan? Ya udah 1,5 B. Berarti 3/2. Oke, Q kali 3/2. Gimana? Tuh. Kan ini kan suku ke 2,5 kan? 2,5. Dan kita tahu
Kalau misalnya 7, berarti sini 6. Berarti kita kalau di sini 5/2, berarti harus dikurang 1. Berarti bedanya adalah 3/2 Ki. Aduh, hasilin deh. 4, P-nya berapa? 8/7. Ditambah Q-nya adalah 3. Q-nya adalah 1/7 ya. 1/7 kali 3/2. Ntar lu hasilin, seharusnya ada hasilnya. Tadi, suku tengah. Suku tengah ya kita sepakat ya. Kamu mungkin agak telat datangnya nih ya. Rumus yang awal, rumus SN, kita tahu ya. Suku tengah nih ya. Suku tengah kita definisikan A ditambah UN dibagi 2. Oke, A tambah UN bagi 2. Kita lihat di sini ada A ditambah UN, kita bagi 2. Ini bisa kita bongkar menjadi UT. Ya. Oke, enggak. Oke, kita lanjut. Ini agak lama memang, ntar deh kita bahas belakangan itu. Agak sulit nih. Ini agak sulit. Bentar, kita cari yang main-main konsep dulu ya. 2021 lagi deh. Biar awal-awal kita dapat konsep. Kita dapat A1 sampai titik-titik 14. Ya enggak? Dalam min 70. Nah, kita pakai rumus SNU tengah ya, boleh. Berarti S14, kita ada 14 suku. Ya enggak? Ada 14 suku kali U, lihat ya. 1 tambah 14 berarti 15/2. Boleh kayak gini. Enggak apa-apa. Sama dengan min 70. Oke, kita tahu A6, A7, A8. A6, A7 tambah A8 sama dengan min 12. Ini kan juga SN ya. Berarti 3 dari 3 suku. Dari 3 suku, di sini kali suku tengahnya. Ya enggak? Suku tengahnya adalah A7. Berarti kali U7. Atau A aja ya, kita sepakat A ya di sini. Kita kaliin aja. Kita sepakat A di sini. Berarti sini A7. Sama dengan min 12. Ini kita bisa sederhanakan. A15/2. Kita sederhanakan jadi berapa nih? Min 5. Ini kita sederhanakan A7 sebagai min 4. Oke, ini bisa kita sederhanakan ya. Oke, kita sepakat lagi. P itu adalah suku pertama. Karena di sini A ya, jadi kita sepakat P adalah suku pertama, Q adalah beda. Oke. Berarti A15/2 kita definisikan menjadi suku pertama. Ini kan 7,5 ya. 7,5 ya enggak? Berarti berapa nih? 6,5 ya. 6,5 Q. Oke. Ini min 5. Di sini bisa kita disinikan P ditambah 6B sama dengan min 4. Kita eliminasi ya kode persamaan ini ya. P plus 6B. Jangan B, Pak aku. Karena sepakatnya adalah Q. Q sama dengan min 4. Kita eliminasi, kita kurang, dapatnya 0,5. Di sini hasilnya min 1. Berarti gue dapat Q-nya adalah min 2. Oke, Q-nya adalah min 2. Sekarang gue substitusi ke sini ya. Gue substitusi nilai Q-nya. Min 4, min 6 kali Q. Q-nya min 2. Coba P-nya berapa? Iya, 8 ya. Oke, P-nya 8. Good. Berarti A14 bisa kita bongkar menjadi P ditambah
14, berarti 13 beda. Berarti P-nya adalah min 2, P-nya adalah 8, ditambah 13, Q-nya adalah min 2. Berarti hasilnya A14 adalah, berapa? Kalian hitung. Bentar. Ini dulu nih, hasilnya berapa dulu? Nanti kalau misalnya kurang jelas, tanya. Berapa nih hasilnya? 26 dikurang 8. 8 dikurang 26. Ya, min 18. Oke. Nomor A. Oke, misalnya kalau ada yang tanya, coba. Yang mana teman-teman bingung ya? Oke, ada yang bingung kah? Ini rumusnya N dikali suku tengah. Suku tengah, ya. Kalau suku tengah adalah awal sama akhir. Lihat bawahnya aja nih. Ini 1, ini 14. Maka suku tengahnya ya 1 ditambah 14 dibagi, ya, semangatnya hilang. 1 ditambah 14 dibagi 2. Ya, suku tengah ya. Nah, kalau ini juga suku tengah ya. Lu lihat ya. 6 tambah 8 bagi 2. 6 tambah 8 bagi 2 hasilnya 7. Oke, 6 tambah 8 bagi 2 hasilnya 7. Suku tengah kan? Ini N. Karena ada 3 suku. 1, 2, 3. 3 suku kan? Ini suku tengah. Lalu eliminasi, ini lu jabarin dulu menjadi P sama Q. Ntar lu eliminasi, lu dapat Q, substitusi, dapat P, ditanyanya apa? Dapat jawabannya. 3 dekat A7, Bang. 3 dekat A7. 3 dekat A7. Yang mana 3A7? Ini ya. Ini tuh ada 3 suku. 1, 2, 3. Ini kan SN ya. Penjumlahan kan namanya SN ya. SN kita definisikan adalah N dikali suku tengah. Ada 3 suku, berarti 3 kali suku tengahnya. Suku tengah kita ambil dari 6 tambah 8 bagi 2, berarti 7. Iya, 6,5 memang. 7,5 ya. Ini kan 7,5 ya. Ini kan 7,5. Ya, 7,5. Cuman ingat ya, antara UN tadi ya. Pulpenku jangan ini. Kita ingat ya. Kita harus tahu rumus UN adalah A ditambah N kurang 1B. Ingat ya, kalau di sini N, di sininya deket B-nya harus kurang 1. Oke? Kalau di sini 15, maka di sini kan, ini kan harusnya 7,5 ya. Maka B-nya, bedanya harus kurang 1, yaitu 6,5. Ya enggak? Kan? Sini N, ini N kurang 1. Kalau di sini 7,5, ya berarti bedanya 6,5. Ya ini kan 3, ya ini bagi ya, kedua ruas kita bagi 14, ini kita bagi 14. Ya, ada mana lagi? Teman-teman tepat berada di OC yang tepat, UTBK. Di follow ya IG kita. OC kita sudah bereinkarnasi menjadi ada IG-nya. Di follow. Ada Kak Rahmat nggak nih? Kak Rahmat mau promosi nggak? Ada kamar kok mau promosi nggak? Di follow dong IG kita. Iya, di follow ya, jangan lupa di follow IG-nya UTBK OI. Nanti kita sering kok di OC kita share. Sama YouTube-nya jangan lupa di subscribe guys. Di upload di YouTube kan ya ini ikutin ntar. Ntar di upload.
Ya ntar lihat di YouTube deh recordnya, biar memudahkan teman-teman. Oke, kita lanjut ya. 2001, ada nggak sih 2001? Ini soal simak, cuma mirip dengan 2019, tapi belakangan kita kerjain. Ini juga soal 2000, ini soal simak, cuman mirip 2019. Mirip banget. Kan 2019 tuh soal yang dicampur-campur gitu loh. Ada soal utuh, ada soal apa gitu, dicampur-campur gitu. Nah, 2019 juga, ya, nggak 2001 deh. Nah, ya, kita cari yang mirip 2000. Nah, apa deh? Yang aja deh, yang bapak soal simak deh. Kita coba ya, yang lebih agak sulit. Oke, kita kerjain. Oke, kita ada dua barisan ya. Ada dua barisan, ada yang ini sama yang ini. Oke ya. Oke, kita jabarin dulu ya. Kita fokus ke X A1, A2, A3 ya. X, A1, A2, A3, Y. Fokus ke sini dulu ya. Nanti ada barisan lagi di mana ada X, ada B1, ada B2, ada B3, ada B4, ada B5, ada Y. Oke, kita fokus ke sebelah kiri dulu. Dan di sini kan aritmatika. Oke, karena ada dua barisan, ada A sama B, berarti bedanya tuh berbeda. Beda ini sama beda ini, mereka berbeda. Karena namanya juga beda kan. Oke, dan X sama Y-nya tidak sama. Oke, maka kita dapat misalin. Misal, ya kita misalkan bedanya apa? Beda untuk yang bagian ini adalah P. Ya, bedanya adalah P. Yang ini bedanya adalah Q. Oke, kita sepakat dulu bedanya. Udah sepakat? Kita lihat ya. Di sini ada beda. Di sini ada beda ya. Di sini ada beda, di sini ada bedanya. Nah, itu kan konsep dari aritmatika kan? Di sini ada bedanya, di sini ada bedanya. Oke. Berarti kalau Y kurang X, lihat ya. Y dikurang X. Kalian lihat, berarti ada berapa ya? Y dikurang X, berarti ada 4 beda kan? Ya enggak? Y dikurang X berarti ada 4 beda kan? Ya enggak? Oke. Nah, berarti kita dapat P adalah Y dikurang X dibagi 4. Oke. Dari sini kita punya Q, dan di sini ada Q, 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 di sini ada Q. Setiap sukunya bedanya Q. Berarti kalau Y dikurang X, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 beda. Ya enggak? Berarti gue dapat Q. Kita definisikan menjadi Y dikurang X dibagi 6. Loh, kok kenapa nyari P sama Q? Biar dapat ini nih. A3 dikurang A2. Oke. Kita tahu pertanyaannya adalah A3 dikurang A2. B5 dikurang B3. Oke. Kita lihat A3 ke A3 dikurang A2. Berarti ada selisihnya beda. Selisihnya adalah P. Dari B5 ke B3. B5 ke B3. Berarti ada Q, ada Q. Berarti 2 Q. Oke, kita substitusi nilai P dan nilai Q. Ini kan setengahnya kita keluarin dulu ya. Setengah dikali P bagi Q. Ini sebagai P. Ya nggak? Dibagi Q. Oke. Berarti kalau seperti, ya ini seperti, berarti 6, ya enggak? Y dikurang X. Oke. Berarti seperti, itu bisa kita tulis menjadi 6, Y dikurang X. Oke, kita coret ininya. Ya enggak?
Ini kan bisa kita coret, berarti 3. Berarti jawabannya 3/4. So, Pas 1/2 tadi dari mana? ini kan kita pecahkan. Setengah dikali P dikali 1/4. Ini setengah, ini P, ini 1/4. Bentar, banyak yang masuk. Oke. Aku baca ada yang ditanyakan kak. YouTube-nya UTBK Kui sama, nggak berubah kok namanya. Oh, enggak. Ya, sempat bingung memang. Ini 2019 asli sebenarnya. Nanti kalau kalian lihat soal asli, 2019 tuh banyak pengambilan dari Utul, dari Sima, dari soal-soal sebelumnya dimodif sedikit. Itu 2019. Kalau 2021 enggak, beda. Benar asli dibuat. Ya, seperti inilah pemahaman konsep aja sih. Ya, teman masih ini masih mudah sih soalnya sebenarnya. Yang penting paham konsepnya aja, kayak kita harus misalin apa nih bedanya. Harus latihan soal-soal juga. Gimana paham? Kalau paham kita lanjut. Kak, tahun ini ikut simak enggak? Aku udah masuk ITB. Ya kemungkinan soalnya kita bahas semua. Kalau memang kalian mau ya kita bahas semua. Nah kita fokus ke aritmatika. Aritmatika gampang kan? Ini. Gimana mau lanjut? Oke lanjut. Udah kerjain tuh. Ya, kita lanjutnya lanjut ya. Soal simak lagi. Cuman nih soal UTBK. Soal asli UTBK 2019 juga. Tapi soal simak juga. Mau nyoba nggak? Aku kasih waktu deh buat teman-teman mencoba. Kalau mau clue-nya ini ya. Kalau misalnya lu punya 2 suku, satu, kasih clue deh. Gue kasih clue. Kalau misalnya kita ambil ada 4 suku, cuman kalau misalnya kita fokus ke 3 sukunya, kita dapat definisi tepatnya ini, ya enggak? Kalau misalnya kita ambil 3 suku yang ini U2, U3, U4, bisa ini. Misalnya mau kita ambil seluruhnya ya, secara utuh 1 sampai 4, maka bisa kita jabarkan adalah ini. Nah, ini adalah clue-cluenya. Silakan gunakan clue-nya untuk menyelesaikan jawaban. Yang udah ketemu, komen dong. Ayo. Biar kita uji benar-benar nggak teman-teman paham tentang rumus ini.
Ini aritmatika ya, bukan geometri. Jadi kalau mau lu pakai A, mau misalnya P di sub pertama, ya ini kan Y-nya P plus beda. Jadi misalnya lu bagi ya, masa dapatnya P plus Q dibagi P, apa nih, Q-nya bener sama P enggak? Ya, oke, enggak langsung, itu enggak, jangan. Ya. Ya, kalau mau, aku sih lebih suka gini sih. Aku lebih suka, jangan coba-coba dulu. Jangan coba angka-angka dulu. Teman-teman kan masih punya waktu 6 bulan. Ya, kalau bisa usahain belajar konsep dulu. Nanti kalau memang udah mepet waktunya, baru pakai coba-coba. Misalnya otak kalian udah penuh, udah malas belajar, boleh pakai angka coba-coba pelajaran itu. Cuman kalau selama 6 bulan ini kan misalnya 6 bulan ya. Jadi belajar konsep aja. Karena dunia perkuliahan kan akan jauh lebih sulit kan soal-soal. Jadi biar nggak kaget dengan soal perkuliahan juga. Aku pun kaget dengan soal perkuliahan di ITB. Sangat mengkagetkan. Ya kalau bisa belajar konsep aja dulu. Nah, kita bahas aja yuk. Kita bahas mungkin. Aku jurusan Fakultas Teknik Industri. Oke, kita coba ya. Kita punya X, kita punya Y, kita punya W, kita punya 2Y. Ya, kita mau misalnya kita fokus ke sini ya. Kita ambil 1 sama 3. X tambah W adalah 2Y. Oke. Kita mau fokus yang ketiga ini. Y tambah 2Y sama dengan W. 2W. Ya, boleh kayak gini. Nah, lu mau ambil apa nih? Setelah mau substitusi mau apa? Ini 3Y sama dengan 2W. Oke. Mau disubstitusi mau kemana? Ayo, coba bimbing aku. Gimana? Ayo dong, coba dong. Habis ini apa nih? Ayo, habis ini aku harus ngapain sih? Kalau aku punya 3Y sama dengan W, X sama dengan Y, W tambah 2Y, boleh substitusi aja ya si W-nya. Berarti W substitusikan 3 per 2Y. Dari sini X-nya substitusi. X tambah 3 per 2Y sama dengan 2Y. Berarti X sama dengan pindah ruas setengah Y. Berarti pindah ruas si X-nya berarti 2 sama dengan Y per X. Dapatnya 2. Ya, nah. Substitusi ya, ini ke sini. Nah, dapat jawabannya D. Ya, cuma gitu doang caranya. Pakai rumus ini, clue-nya. Gunain clue-nya, kalau lu paham clue-nya deh. Nah, ada yang salah nggak nih? Oh ya, pada 2 benar. Soal wangsit, banyak. Oh, jangan berharap soal akan keluar ya. Jangan berharap kalian belajar banyak soal tahun ini akan keluar tahun depan. Jangan berharap. Karena biasanya jarang ada yang keluar tahun ini, keluar tahun depan. Itu jarang. Kecuali kemarin 2001 ada berapa soal 2019, keluar lagi 2021. Ada memang 1-2 soal ada. Khususnya di MTK ada memang. Jadi kalau bisa sih pelajari konsepnya aja. Kalau lu belajar konsep, soal apapun ya bisa lu pegang berarti konsepnya di otak-atik. Kan setiap gelombang kan beda-beda ya. Lu setiap gelombang, setiap sesi soalnya beda angka. Cuman rumusnya, konsepnya sama. Sama tuh. Ya. Tenang kok, LTMPT tuh para dosen. Jadi dia sudah ahli membuat soal.
Mau soal ribuan soal pun gampang begitu bikin soal. Karena memang para dosen kan, rektor gitu ya, udah biasa lah bikin soal. Apalagi di ITB pun UTS kemarin beda semua setiap anak. Tiap anak ada berapa ribu tuh yang harus dibikin soal. Jadi wajar. Ya, kita lanjut yuk. Ini ada yang mau ditanyakan? Dimensi 3 nggak usah dikerjain. Nggak apa-apa. Nggak usah dikerjain. Nggak apa-apa. Kalau susah nggak apa-apa nggak dikerjain. Kita fokus yang gampang-gampang dulu. Nanti yang susah baru di bulan Januari, bulan Februari. Yang gampang-gampang dulu aja. Yang nggak bikin otak pusing. Ngapain belajar yang susah dulu? Nah, nembak jangan, Bambang. Jangan nembak kok, sabar kok. Dimensi 3 nembak, memang wajib. Dimensi 3 nembak aja udah. Cara dimensi 3 nembak aja. Gak apa-apa. Nanti aku ajarin nembak. Tapi nanti, kalau udah mau deket UTBK gitu ya, kita aja tembak. Oke, ini soal 2019. Ya. Oke, ada yang mau ngerjain dulu? Apa mau bahas bareng? Ya, nanti ku coret-coretnya ku share ke OC kok. Ini mau dibahas bareng atau bahas sendiri dulu? Ya, Kak pun dibuka. Oke, silakan. Konsepnya gimana, Kak? Konsepnya pakai rumus SN aja. N dibagi UT aja udah. Cukup rumus satu rumus. Ini ada rumusnya. UT itu suku tengah. UT suku tengah. Suku yang di tengah-tengah ya. Genapnya gimana? Ini pakai suku tengah. Suku tengah. Memang dia genap. Dari 2 ke 20 emang genap. Dari 2 ke 20 genap. Memang. Suku tengah kok tuh. Ya, suku tengah. Suku tengah, tengah nih. 10 deh. Tengah, tengah yang ini ya. Tengah itu ya awalnya tambah akhirnya bagi 2. Berarti suku tengahnya adalah U11. Ingat, 22 bagi 2 ya 2. Maka suku tengahnya ini U11. Tinggal lu cari N-nya ada berapa N nih? Dari 2 ke 20. Nah, itu perlu dulu.
Gimana yang lain? Ayo dong coba. Yang lain pasti stuck-nya. Ayo, ada variasi nih, ada A, ada B, ada E, lagi. Pada beda. Stuck-nya, ayo di mana? Nih gue dapat suku tengah, gue dapat suku setengah. Lu hitung aja, kalau misalnya gue nggak tahu ada berapa N, lu hitung manual aja. Dari 2 ke 20. 2, 4, 6, ada berapa suku tuh, bla 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 bla. Taruh cari deh. Berarti SN ini berapa kali 11. Kalau misalnya gue bingung N-nya, hitung aja. Pengen bikin pusing, hitung aja. Berapa nih? Berapa N dari 2 ke 20? Cuman ingat ya, bedanya 2 ya. Dari sini 2, sini 2 gitu ya. Dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15, 20. Itu berapa suku tuh? Ya, ada yang bilang E lagi. Nah, variasi ya. Nggak apa? Mending salah sekarang, ayo. Berani salah. Ya aku kelasnya emang harus berani salah. Karena aku kadang beberapa kali salah ngitung. Jadi mohon maaf. Oke, kita bahas ya. Kita punya U1, U2, U3, 30. Ya pakai rumus U ini aja. Nah, ada 3 suku. Ya, 3 suku. Suku tengahnya 1 tambah 3 bagi 2. 4 bagi 2 berarti U2. Adalah 30. Berarti U2-nya adalah 30. Ingat, U2 itu bisa kita bongkar menjadi A tambah B, sedangkan 30. Dan di soal, suku pertamanya ada A, bedanya ini adalah suku pertama, B-nya adalah 4 kali suku pertama. Oke, maka kita bongkar B-nya. Jadi A tambah 4A, 30. Aku tutup kurung ya, biar kalian nanya kenapa dapat 4A dari sini. Tutup kurung. Berarti 5A sama dengan 30 ya. Berarti A-nya 6. Kalau A-nya 6, gue dapat B-nya. Kak, mau tanya. Kan Kenapa? itu 30-nya harusnya udah dibagi 3 nggak sih, Oh Kak? iya, 10 ya. Ya. Maaf, Kak. Sorry. Nggak apa-apa, kita harus berani salah. Oke, hapus dulu ya. Apa? Kita harus berani salah di sini. Kelas aku tuh harus berani salah. 10, berarti sini ini 10 ya. Berarti sini 10, sini 10, berarti sini 2. Oke, berarti B-nya adalah 4 kali 2. Berarti B-nya 8 dong. Ya, gue dapat B-nya 8. Dari sini ya. Udah dapat A sama B, nyari S-nya gimana? Ya lu hitung manual dari 2 ke 20. Berapa tuh? Ada berapa? Manual aja nggak apa-apa. 2, 4, 6, 8, 10. Ada? 10, Kak. Nah, iya, 10 ya. Ya, lihat aja kelipatan dari 2 ke 20 kan kelipatan 2 ya, perkalian 2. Berarti 10 suku. Berarti ada 10, suku tengahnya gue tepat U11. Berarti 10, U11 itu adalah A tambah 10B. Oke, 10, A-nya adalah 2, B-nya adalah 8 kali 10. Berarti 10 kali 82. Berarti ya jawabannya 820. Selesai. Jadi lebih simpel kan? Maaf. Kalau aku salah, aku memang sering salah nulis gitu ya, Pak. Makanya kita harus berani salah. Aku berani salah, teman-teman juga harus berani salah. Apa-apa. Oke, jawabannya E. Ini lebih simpel ya, dibanding kalian harus jabarin satu-satu nih A, B. Ini A, B, A, B, A, B. Terus ini kita jabarin A, B, A, B, B, A. Ribet ya. Jadi kayak gini lebih simpel. Ayo, ada yang mau tanyakan lagi? Paham, kita lanjut nih. Paham? Nah, coba yang, aduh, tar sabar. Geometri tak hingga aku kurang soal sebenarnya, aku lupa. Aku baru buat tadi maghrib sebenarnya.
Oh iya, jangan malam-malam. Iya Kak, siap Kak. Ya, ya, terus jangan boleh malam-malam. Adminnya susah upload. Ya, ya lanjut, ya, lanjut. Diomelin sama admin ya. Lanjut. Nah, geometri ya. Kita geometri aja langsung deh. Ya. Geometri, kalau geometri gimana? Ya, kalau misalnya gue punya U1, ada U2, ada U3, gimana geometri? Ingat, geometri ada bentuknya perkalian, berarti U1 2 kali, U3 adalah, kalau aritmatik kan tambah, berarti ini perkalian, U2 kali U2, atau U2 kuadrat. Oke, kalau misalnya gue punya 4 suku gimana? Ada U4, berarti U1 kali U4 sama dengan U2 dikali U3. Oke. Terus bisa juga U1 U4 ya nggak? Atau U2 U4 yang adalah U3 kuadrat, boleh kayak gitu ya. Pokoknya tengah-tengahnya aja. Bentuknya perkalian. Kalau misalnya geometri. Dari sini kan ribet ya kayak gini tuh. Ada apa nih? Nah, gini harus pakai rumus ini biar mempercepat. Ya nggak? Kita punya 2P tambah Q. Ini adalah suku pertama. Ada 6P plus Q suku kedua. Dan 14P tambah Q. Ini suku ketiga. Pakai rumus yang ini ya. U1 dikali U3. U3-nya ini adalah U2 kuadrat. Ya, kita kali ini yuk. Ini adalah 28P kuadrat tambah ini 2, ya enggak? 2 PQ tambah 14 PQ, berarti 16 PQ ya. Q tambah Q kuadrat. Dari sini gue dapat 36 kuadrat, P kuadrat ditambah 6 kali 2, 12 PQ tambah Q kuadrat. Q kuadratnya langsung kita hilangin ya. Oke. Lalu kita pindah ruas ke kanan. 36 kurang 28 itu berarti 8. Ini pindah ruas ke kanan jadinya 6 4 ya, 4 PQ ya. Ya enggak? Sama dengan 0. P-nya gua keluarin. Berarti bisa P-nya 0, kemungkinan bisa dari sini gue dapat bisa P-nya 0 atau 8P adalah 4Q. Berarti P adalah setengah Q. Oke, dari sini ya kita buat 0 ini ya. Berarti yang 8P sampai dengan 4Q pindah ruas, P adalah setengah Q. Terus gimana? Ayo, habis ini gimana yuk? Ada yang punya ide nggak? Nah, substitusi ke deret boleh kita substitusi ya ke deretnya, ya enggak? 2P, ya enggak? 2P tambah, atau mau substitusi ke Q-nya ya. Q-nya berarti Q-nya 2P. Q-nya itu adalah 2P. Ini suku pertama. Suku kedua 6P. 6P tambah Q. Q-nya itu 2P. Oke, berarti dari suku 3 nggak usah, karena nyarinya adalah rasio. Di sini ada 4P. Di sini ada 8P. Rasio adalah U2 dibagi U1. 8P dibagi 4P. Itu adalah sebagai rasio. Berarti jawabannya adalah 2. Ya. Mana ada yang mau tanyakan?
Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Yang soal, udah nggak soal 2000. Soal ini deh. Kayak soal sama ya tipenya kayak tadi. Ditanya tuh bentuk barisan geometri. Maka jumlah 11 suku pertama yang mungkin. 11 ya, ditanya adalah S11. Yang bentuknya seperti ini. Silakan dicoba. Ya, mungkin satu soal lagi ya. Nah, nanti sisanya aku kerjain sendiri deh. Nanti aku cari coret-coretannya aku kasih. Karena insya Allah paham konsep ya. Karena soal tipe-tipe lain tinggal gimana kalian menjabari konsepnya aja. Ya. Mungkin satu soal tentang derita hingga. Derita hingga belum kita kerjain. Iya, pakai rumus yang tadi yang aku kasih loh. Yang U1 kali U2, U3 sama dengan U2 kuadrat boleh. Rumus itu emang harus pakai rumus itu. Soalnya enak. Oke, tadi bentar kita tadi. Ada yang nanya tentang ini, soal ini. Setengah ki yang ini ya. Ini kita jabarin ya. Jadi kan 8P sama dengan 4Q. Kita bagi 4 kedua ruas. Atau kita bagi 8 kedua ruas. Kedua ruas kita bagi 8. Seperti ini kan. Ini bagi 8 jadinya P. Ini bagi 8 jadi setengah. Atau misalnya kita bagi 4 kedua ruas. Seperti ini. Oke. Gimana tadi Riva ya nanya? Tadi paham kah? Tadi nanya. Oke, sama-sama. Santai. Kita lanjut. Coba silakan kerja lagi. Oke, kita kerjain aja deh. Ini suku pertama, ini suku pertama, suku kedua, ada suku ketiga. Kita tahu ya rumusnya, suku pertama dikali suku ketiga sama dengan suku kedua kuadrat. Ya, ya rumus ini ya, U1, U2, U3, kalau misalnya geometri, U1 kali U3 adalah U2 yang gue kuadratin. Dari rumus ini ya. Berarti ini min 2A plus 2. Dari sini A kuadrat plus 6A plus 9. Kalau kita jabarin menjadi A kuadrat plus 8A plus 7. Oke, sama dengan 0. Kita faktorin A plus 7 dan A plus 1. Sama dengan 0 kan? Berarti A-nya adalah min 7.
A-nya adalah min 1. Kita coba yang kecil aja dulu ya. Kalau aku sih lebih suka, kalau ada 2 angka ini, aku lebih suka pakai angka kecil dulu, kita coba. Ya, kita coba kalau misalnya, misal kita pakai A-nya adalah min 1. Aku lebih suka yang kecil. Kalau misalnya ketemu, berarti di jawabannya. Kalau misalnya nggak ketemu, berarti A-nya adalah min 7. Berarti deretnya bisa kita ubah menjadi min 2. A tambah 3, berarti 2 kan. A min 1, berarti min 1 sama min 1, berarti min 2. Oke. Ya, berarti R-nya adalah berapa R-nya? Min 1 kan? Ya, R adalah min 1 kan? Dan A-nya ini suku pertamanya adalah ini. Suku pertamanya P ya, misalnya. Suku pertamanya adalah min 2. Oke, E11, karena R-nya adalah min 1, berarti gimana? Suku pertama. Nah, bawahnya harus 1 dikurang R. Ya, 1 dikurang R, 1 dikurang R. Yang ini 1 dikurang R pangkat 11. Oke, R-nya adalah min 1. Oke, kita hasilin. Min 2, 1 dikurang. Ini min 1 kan? Min 1 pangkat ganjil. Kalau min dipangkat ganjil, hasilnya tetap min. Oke, 1 tambah 1. Oke, min 2. Ini jadinya 2. Ini 2. Oke, berarti kita coret ininya. Berarti jawabannya adalah min 2. Ada nggak di opsi? Oh, ada. Kebetulan ada, berarti jawaban. Berarti kita nggak harus ngecek min 7-nya. Kebetulan ada jawabannya. Oke. Ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Sebelum kita satu soal lagi. Kenapa pembahasan pakai cara biasa? Biasanya pakai cara biasa. Hah? Biasa pakai cara biasa. Hah? Gimana? Pembahasan pakai cara biasa. Ya ini kan cara aku ya. Misalnya, ya nggak semua buku mau pakai cara ini kan. Kan yang penting buku kan pakai cara normalnya gitu kan. Ya buku yang ngajarin ya soal yang diajarkan sekolah. Memang kamu diajarkan sekolah seperti ini? Tidak. Ya kita harus ya minimal ada hal-hal yang sederhana gitu. UTBK kan banyak ya pelajarannya, ada fisika, kimia, bio, dan mereka banyak hafalan, khususnya bio dan kimia. Kalau misalnya matematika banyak hafalan kan nanti kalian makin pusing juga kan. Jadi itu ya. Kita pakai cara simpel-simpel aja matematika, biar nggak beban di pikiran kita ya. Matematika, fisika udah susah, janganlah buat matematika ini sulit. Oke, kita lanjut. Mau yang dari hingga ya. Nanti kalian coba nih, gampang nih. Ada 3 suku, berarti Q kurang S. Nah, gampang ini ya. Gampang lah ya. Ini ya susah itu ya. Nah, ini aja ya. Delta hingga. Ya. Delta hingga, kenapa kita bisa, kebetulan udah ditulis. Kalau mau ngecek, lihat aja rasionya nih. Biasa ada rasio. Dari 40/3 ke 20. Coba, tebak. Rasionya berapa? Ayo, rasionya. Gue punya A-nya adalah 20. Rasionya berapa? Ya, TBK sudah. Kalian punya 22 menit, cuman dikasih 15 soal. Itu enak ya, 15 soal. Kan ini 2021. Kalau 2020 lebih kejam. Ya 20 soal, 22 menit. Wah, 20 soal, 22 menit. Ini 22 menit, 15 soal. Jadi bersyukur 2021. Fisikanya sini 15 soal, enggak, 20 soal, 22 menit juga. 2021 enak, cuma 13 soal. Waktu tetap 22 menit.
Ya, bersyukurlah fisika 13. Di sini 20. Mungkin 2022 nggak tahu deh. Aku bukan TPMT. Tak bisa menebak-nebak. Oke, yang ini R-nya berapa? Yuk. R-nya berapa nih? Tebak, tebak, tebak. Yuk. R-nya berapa? R-nya berapa? 23 ya? Oke, R-nya 23. Oke, berarti kita rumusnya tak hingga ya. Rumus S tak hingga adalah air ya. Air. Loh, apa tuh air? A, 1 dikurang R. A-nya itu adalah 20, 1 dikurang 2/3. Berarti 20 dikurang 1/3. Nah, dibagi 1/3 ya. Jadi kan kalau kita tuliskan 20 dibagi 1/3. Kalau pembagian kan boleh kita balik ya. 20 dikali 3/1. Berarti jawabannya 60. Gitu. Jangan lupa follow IG kita. Follow IG utbkui.id dan YouTube kita. YouTube kita apa, Kak? UTBKui ya. Cari UTBKui. Di follow, di subscribe. Kalau mau lebih intensif sama aku ya, kita gabung kelas kita. Kelas aku. Kalau mau join lebih intensif. Aku nggak punya TikTok, mohon maaf. Ah, aku ke Ahmad. Kevin itu cuma nama di UTBK aku ya guys. Nama aku Ahmad sebenarnya. Nama aku Ahmad. Cuman Kevin itu cuma nama UTBK aku aja. Ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan nggak? Nah kalian coba sendiri ya ini ya. Coba sendiri apa aku coret-coret sendiri? Atau aku kasih filenya? Mau aku bantu coret-coret? Atau kalian coret-coret sendiri? Bantu coret-coret, Kak. Oke, ntar aku kasih deh. Malam ini deh. Ntar habis ini deh. Habis ini langsung aku coret-coret. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Karena udah mau jam 10. Kasihan kakaknya mau upload ya. Kayak Jakun. Tadi langsung ku upload. Langsung diupload sama kak. Ya, nanti itu kan ini yang record Kak Kevin kan. Jadi Kak Kevin ngirim dulu tuh filenya. Baru dia aku masukin YouTube. Google Drive aja ya. Ambilnya. Biar teman-teman Iya. kelas kita dapat juga. Oke. Ada yang menanyakan lagi kah sebelum kita akhiri? Wah, kalau 1 jam itu masuk kelas kita. Ayo, gabung kelas kita. Kelas kita. Ayo, gabung, gabung, gabung. Nanti kita ada Zoom lagi ya. Tenang, kita akan ada Zoom lagi. Kapan ya Zoom lagi ya? Nanti kita kabar lagi deh. Wah, besok aku kabar lagi. Besok ada lagi nggak ya? Nggak tahu deh besok ada apa enggak. Oh iya, kalau mau gabung PC aku deh. PC lain aku aja deh. Kalau misalnya mau tanya-tanya. Karena kita satu OC kan? Kenapa nggak tag aku aja? Salah. Aku lupa saya deh gue. Salah. Salah HN. Tadi. Pakai L ya nih, L ya. Nah, berapa sih? 3108. Ini kalau mau tanya-nanya dulu deh. Nanti besok ada kelasnya ya. Besok boleh deh. Besok bahas. Bahas apa ya? Tahu deh. Ntar aku pikir-pikir mau bahas apa. Oke. Udah dulu ya.
kita matiin recordnya. Kasihan ntar yang nonton itu.